Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Febriani Saputri, NPM 1006060318153. Di sini saya akan menjelaskan jawaban dari UTS Perbaikan Teknologi Sediaan Solid. Yang pertama adalah saya akan menjelaskan tentang mekanisme pembentukan granul yang dilandasi dengan mekanisme ikatan antar partikel, di mana mekanisme ikatan antar partikel ini ada 3. Yang pertama itu ada interaksi partikel yang difasilitasi oleh jembatan cair, di mana di interaksi pertama ini ada 5 tahap atau 5 macam. Yang pertama itu ada pendular. Ini dimana partikel-partikelnya akan membentuk agregat, lalu akan terikat melalui jembatan cair dengan melalui kontak antar agregat atau membentuk ikatan pendular. Lalu yang kedua ada funikular. Funikular ini merupakan tahap transisi antara pendular dan kapilari, di mana antar partikel terikat, namun masih terdapat beberapa yang belum terikat gitu. Lalu yang ketiga ada kapilari, di mana tahap ini merupakan agregat ini akan saling berikatan yang diakibatkan oleh gaya kapiler, sehingga terjadi mekanisme lanjutan berupa konsolidasi dan koalisi. Lalu selanjutnya ada droplet, di mana partikel ini akan membentuk agregat saling berikatan membentuk agregat melalui permukaan cair. Lalu yang terakhir itu ada pseudo droplet, di mana tahap ini sejumlah cairan akan terdeposit dalam granul yang menyebabkan pembasahan tablet menjadi buruk dalam proses disolusi. Hal ini dikarenakan sulitnya air dari luar untuk masuk dan memecahkan tablet. Lalu yang kedua ada interaksi partikel difasilitasi jembatan padat atau biasanya ini pada granulasi kering, di mana pada prosesnya di mana terpisahnya atau tidak berhubungan dengan tahap pembentukan cair, di mana dikarenakan pada tahap pengikatan akan tercipta panas internal yang diakibatkan proses pengempaan berulang atau gesekan antar punch die dan tekanan tinggi, sehingga menyebabkan pengikatnya menjadi meleleh. Lalu yang ketiga, yang terakhir itu ada mechanical interlocking, di mana tahap ini juga dapat digunakan pada metode granulasi dan juga pada kempa langsung, di mana pada metode granulasi akan terdapat tahap pengempaan atau pemberian tekanan yang menyebabkan ruang udara antar partikel ini diminimalisir melalui proses rearrangement atau repacking untuk menghasilkan tablet yang kompak. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang formulasi tablet yang saya buat, di mana di sini saya membuat bobot per tabletnya itu sebanyak 500 mg, dan jumlah tablet yang akan dibuat itu adalah sebanyak 100 tablet. Di mana fase dalam yang saya gunakan yaitu sebanyak 90%, dengan zat aktif farmasinya sebanyak 150 mg, pengikatnya sebanyak 10%, penghancurnya 10%, dan pengisinya 100%. Untuk perhitungannya dan penimbangannya ada tertera di dalam gambar, di mana totalnya karena fase dalam yang digunakannya itu sebanyak 90%, maka perhitungannya yaitu 90 per 100 dikali 500 mg, yaitu dikalikan dengan bobot per tabletnya, sehingga menghasilkan per satu tabletnya sebanyak 450 mg dan per 100 tabletnya sebanyak 45.000 mg. Lalu zat aktif farmasinya per satu tabletnya sebanyak 150 mg dan per 100 tabletnya sebanyak 15.000 mg. Lalu pengikatnya yaitu perhitungannya adalah sebagai berikut, di mana 10 per 100 dikali 450 mg itu dikali total fase dalamnya, yaitu hasilnya adalah sebanyak 45 mg per satu tabletnya, dan per 100 tabletnya sebanyak 4.500 mg. Selanjutnya ada penghancur, yaitu 10 per 100 dikali 450 mg sama dengan hasilnya itu 45 mg per satu tablet dan 4.500 mg untuk 100 tabletnya. Lalu untuk pengisi
perhitungannya adalah 450 mg dikurangi dengan jumlah dari zat aktif, pengikat dan penghancur, di mana hasilnya adalah yaitu 210 mg untuk satu tabletnya, dan untuk 100 tabletnya yaitu 21.000 mg. Dengan demikian jumlah fase dalam yang didapat untuk satu tabletnya yaitu 450 mg, dan untuk 100 tabletnya yaitu sebanyak 45.000 mg. Selanjutnya, di sini saya memisalkan granul sebenarnya sebanyak 400 mg per satu tabletnya, dan per 100 tabletnya yaitu sebanyak 40.000 mg. Lalu untuk fase luar yang saya gunakan yaitu adalah sebanyak 10%, di mana penghancur luarnya yaitu sebanyak 4%, glidannya 4%, dan lubrikannya sebanyak 2%. Untuk perhitungan total dari fase luar yaitu sebanyak 10/100 dikali 400 mg, itu dikalikan dengan pemisalan granul sebenarnya, sehingga menghasilkan satu tabletnya sebanyak 40 mg, dan per 100 tabletnya sebanyak 4.000 mg. Lalu untuk perhitungan penghancur luar yaitu sebagai berikut: 4/100 dikali 400 mg, yaitu hasilnya adalah 16 mg per satu tabletnya, dan per 100 tabletnya sebanyak 1.600 mg. Selanjutnya ada glidan, yaitu 4/100 dikalikan 400 mg, yaitu sebanyak 16 mg untuk satu tabletnya, dan untuk 100 tabletnya sebanyak 1.600 mg. Lalu untuk lubrikannya 2/100 dikali 400 mg, yaitu sebanyak 8 mg, dan itu untuk satu tabletnya, dan untuk 100 tabletnya itu sebanyak 800 mg. Sehingga jumlah fase luar yang didapat yaitu untuk satu tabletnya adalah 40 mg, dan per 100 tabletnya itu sebanyak 4.000 mg. Dari hasil perhitungan fase dalam dan fase luar didapatkan jumlah tablet teoritisnya yaitu sebanyak 400 mg per 450 mg dikalikan dengan 100 tablet, sehingga menghasilkan 88,88 tablet. Lalu kandungan zat aktif per tabletnya yaitu sebanyak 400 mg per 450 mg dikalikan dengan 150 mg menghasilkan 133,33 mg. Selanjutnya untuk bobot per tabletnya yaitu jumlah dari fase dalam dan fase luar dibagi jumlah tablet teoritis, sehingga menghasilkan bobot per tabletnya yaitu sebanyak 495,04 mg zat aktif per tabletnya. Demikian penjelasan dari jawaban UTS perbaikan teknologi sediaan solid dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.